Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 12. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kesadaran Lindong pada saat ini telah berada di dalam dimensi batu pelahap. Dia pun merasa pusing di kepalanya karena yang Lindong lihat di dalam dimensi ini hanyalah kegelapan yang tidak berujung. Tidak lama kemudian Lindong melihat Pak Tua Heimo alias sang guru pelahap. Pak Tua Heimo pun tersenyum ke arah Lindong dan sambil berkata, "Akhirnya kau sampai juga. Aku sudah menunggumu." Lindong kemudian berterima kasih atas pertolongan dari Pak Tua Heimo sebelumnya. Dan Pak Tua Heimo pun berkata bahwa dia akan mencari pewaris yang sesuai. Apakah Lindong lulus dalam ujian ini atau tidak, semuanya tergantung takdir dan kemampuan Lindong sendiri. Karena sebagai pewaris simbol, maka dia juga akan mengemban tugas sebagai pemilik simbol, di mana tugasnya adalah melawan para iblis yang disebut dengan Yimo. Lindong kemudian bertanya, yang dimaksud iblis Yimo itu, apakah monster hitam yang tinggal di ruang ingatan di monumen bela diri dan juga dari senior yang telah mati? Guru pelahap pun berkata, tepat, dan itulah takdir dari seorang pemilik simbol. Harus bisa menghentikan invasi dari para iblis dengan kekuatan dari simbol kuno. Lindong pun mengatakan, jika pada saat ini levelnya baru berada di tahap penciptaan bentuk, jika seorang nirwana saja bisa mati, apalagi dirinya harus berperang dengan iblis itu sama saja dengan bunuh diri. Sang guru pelahap kemudian mengatakan, jika Lindong tidak harus melawan iblis saat ini juga. Namun ketika Lindong sudah menjadi pemilik simbol, maka suatu hari nanti, jika para iblis datang, maka Lindong harus melawannya. Dengan melindungi dunia ini, maka artinya sama dengan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Lindong pun kemudian berjanji bahwa dia akan memegang tanggung jawab ini sepenuh hati. Dan guru simbol pelahap pun senang karena sepertinya dia tidak salah memilih seorang pewaris. Sang guru pelahap kemudian menunjuk ke suatu arah dan menyuruh Lindong untuk pergi ke sana. Karena ujian menjadi pemilik simbol akan dimulai dari tempat itu. Seluruh ruangan ini gelap gulita. Jika Lindong ingin lulus ujian, maka dia harus menemukan satu-satunya jawaban di dalam kegelapan yang tiada akhir ini. Lindong pun nyengir dan dia bertanya, apakah tidak ada petunjuk satupun? Dan guru pelahap pun menjawabnya, tidak ada. Kalau ada, namanya bukan ujian lagi. Satu-satunya patokan yang bisa guru pelahap berikan adalah berbagai rintangan akan mencoba membuat Lindong menyerah. Jika Lindong tersesat dan dia kehilangan tujuannya, maka dia akan terperangkap di dalam kegelapan ini selamanya. Karena ujian ini sebenarnya adalah untuk melihat seberapa besar tekad dari Lindong. Dia harus menjadi orang yang kuat dan terus maju. Dengan penuh semangat, Lindong pun kemudian berkata, "Aku terima ujian ini." Lindong pun kali ini dengan gagah berani berjalan maju dan akan memulai ujiannya sebagai pemilik simbol pelahap. Dan guru pelahap memberikan nasihat, ilusi tidak lain hanyalah khayalan. Hatimu tahu jalan yang benar. Ingatlah tujuan awalmu dan pisahkan yang asli dengan yang palsu. Dan pada saat ini Lindong terus berjalan menyusuri kegelapan. Dia merasa seperti sudah berjalan selama beberapa hari. Namun Lindong pada saat ini tidak melihat dan menemukan apapun. Tidak ada pemandangan, tidak ada makhluk hidup, yang ada hanyalah kegelapan tanpa ujung. Lindong pun paham bahwa ujian ini tidak akan semudah yang dia bayangkan. Karena guru pelahap pernah mengatakan bahwa akan banyak halangan yang akan membuat Lindong tersesat. Lindong pun jadi penasaran, sebenarnya godaan apa yang akan menghadangnya? Mungkinkah itu teknik rahasia atau sebuah pil langka? Lindong pun mengatakan jika saat ini dirinya hanyalah proyeksi dari tubuh aslinya. Dia tidak akan lelah dan juga lapar. Dia juga tidak akan tergoda dengan wanita cantik. Dengan percaya diri, Lindong sangat ingin bertemu dengan godaan itu supaya dirinya bisa menunjukkan betapa besar tekad yang dimiliki oleh Lindong. Lindong pun terus menyusuri kegelapan, namun sama sekali tidak ada yang dia temui. Rasa jenuh pun akhirnya hadir di dalam benak Lindong.
Dia merasa sudah berjalan selama berbulan-bulan, namun masih tidak ada apapun. Tidak ada hawa panas atau dingin, tidak ada bau, tidak ada air, angin, dan juga udara. Seolah-olah semuanya telah menghilang. Di jalanan ini, kerikil pun juga tidak ada. Dan Lindong tidak bisa melihat jalan di belakangnya maupun jalan di depannya. Apakah Lindong sudah berjalan maju atau hanya berjalan di tempat? Dia tidak tahu sama sekali. Hal ini membuat Lindong bertanya-tanya, apakah semua ini hanya sebuah mimpi? Lindong pun merasa apakah dirinya sudah salah jalan dan pada akhirnya terjebak ke dalam kegelapan ini. Yang Lindong rasakan, dia seperti terisolasi dan hidup penuh dengan kesendirian. Tiba-tiba saja Lindong tertawa dan teringat sesuatu. Dengan cepat dia pun menampar pipinya berkali-kali. Dan kini Lindong berteriak sambil berlari. Dia pun berkata dengan dirinya sendiri, "Lindong, sejak kapan kau jadi selemah ini? Kalau memang itu yang terjadi, akan kulatih semua teknik yang kupunya di dalam pikiranku sambil melewati jalan ini. Kalau masih belum ada yang berubah, maka akan kuhitung langkahku." Dan Lindong pun benar-benar mulai menghitung langkahnya. Dia pun terus berlari sambil berhitung hingga pada akhirnya Lindong menghentikan langkah larinya ketika hitungan tepat berada di angka 302.557. Namun dia tidak tinggal diam. Lindong pun masih terus berjalan sambil berhitung. Ketika pada hitungan 2.321.458, Lindong pun berhenti melangkah. Dia istirahat sejenak karena nafasnya sudah terengah-engah. Tidak lama kemudian Lindong melanjutkan jalannya secara perlahan sambil terus berhitung. Dan dia berhenti di langkah ke 53.731.061. Kini Lindong baru merasakan walaupun dirinya hanya proyeksi namun pikirannya sudah mulai kaku. Walau dia tidak butuh makan dan tidur, namun tangannya sudah mulai berat. Walaupun seharusnya tubuhnya terasa ringan, namun langkahnya sudah tidak mau bergerak. Dan saat ini Lindong benar-benar merasakan apa itu artinya rasa sakit dan penderitaan, kesendirian, batas, jalan tanpa akhir, kehilangan semangat, frustasi, lelah, ragu-ragu, tidak ada akhir, kegelapan, depresi, kesal, ingin teman, bosan, terisolasi. Semua itu benar-benar membuat Lindong berharap kapan ini semua akan segera berakhir. Karena pada saat ini dirinya sudah tidak bisa maju lagi di dalam kegelapan ini. Lindong pun pada saat ini sudah benar-benar tidak tahan lagi. Namun tiba-tiba saja dia merasakan ada cahaya terang di belakangnya. Cahaya itu kemudian mulai bersuara, "Lindong, kau sudah banyak menderita. Kalau menurut kakek, kau tidak perlu memaksakan diri. Dong-er, kembalilah. Ibu tidak tahan melihatmu begitu. Kakak, kau sudah berjanji pada Cintan. Kalau kau akan kembali secepat mungkin. Dasar pembohong." Lindong pun tahu jika suara-suara tadi mirip dengan suara ayah, ibu, kakek, dan Cintan. Sambil menangis Lindong pun melirik ke belakang dan dia menjawab, Aku benar-benar merindukan kalian semua." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah suara dari cahaya itu adalah ujian yang sebenarnya? Dan apakah Lindong akan gagal dalam ujian ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.